Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Hafizina Rahayu dengan NPM 2175366, Prodi Manajemen Informatika Politeknik Negeri Lampung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai modul 10 tentang LAN Security Concept atau konsep keamanan dari LAN. Pada modul ini terdapat beberapa tujuan atau topik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama terdapat endpoint security, kemudian ada access control, kemudian ada layer 2 security threats, kemudian yang selanjutnya terdapat MAC address table attack, lalu ada LAN attacks. Langsung saja kita ke bagian yang pertama, yaitu endpoint security. Kita langsung masuk pada bahasan yang pertama di bagian endpoint security. Bahasan yang pertama itu mengenai network attacks today atau serangan jaringan yang terbaru hari ini. The news media commonly covers attack on enterprise network. Jadi, berita-berita tentang serangan jaringan hari ini atau yang terbaru pada hari ini itu kita bisa melihat informasinya melalui internet. Kita bisa searching lewat Google contohnya. Kita bisa search serangan jaringan hari ini. Nah, nanti di situ kita akan diberitahu informasi-informasi tentang jaringan-jaringan serangan-serangan jaringan yang update pada hari ini. Nah, serangan jaringan sendiri itu biasanya dia ada beberapa jenis. Contohnya nih, kayak yang pertama yaitu distribute denial of service atau DDoS, yang dimana serangan ini itu dia akan mengkoordinasi dari banyak perangkat. Nah, biasanya serangan ini itu biasa disebut dengan zombinya jaringan. Nah, tujuannya dari serangan ini itu dia menghentikan akses ke publik. Jadi situs-situs web itu dihentikan aksesnya ke publik, sehingga orang-orang itu tidak bisa mengakses website tersebut. Kemudian data breach atau pelanggaran data. Nah, pada serangan data breach ini, server atau host pada sebuah data organisasi itu dia akan berkompromi atau bekerja sama untuk mencuri informasi yang penting pada organisasi tersebut. Kemudian terdapat malware. This is which an organization are infected. Jadi pada serangan malware ini dia akan menginfeksi host organisasi sebuah perangkat lunak yang berbahaya. Kemudian dia itu akan menyebabkan suatu masalah, contohnya seperti aksesnya terkunci. Jadi malware ini nanti akan mengunci akses pada sebuah website, sehingganya nanti si malware ini minta tebusan ke si pemilik website. Kita lanjut saja. Di bagian network security device, jadi perangkat keamanan dari jaringan. Various network security device are required to protect the network perimeter from outside access. This device could include the following. Jadi berbagai perangkat keamanan jaringan itu diperlukan untuk melindungi perimeter dari sebuah jaringan.
Nah, perangkat ini itu bisa mencakup, ini contohnya Virtual Private Network atau VPN. VPN ini provider secure connection to remote user across a public network and the enterprise network. Jadi VPN ini dia itu menyediakan koneksi yang aman ke pengguna jarak jauh atau remote user ini. Kemudian layanan VPN ini dia dapat diintegrasikan ke dalam firewall. Oke, selanjutnya ada Next Generation Firewall atau NGFW. Provides inspection application. Nah, Next Generation Firewall ini dia itu menyediakan inspeksi paket stateful, aplikasi visibilitas dan kontrol, sistem pencegahan intrusi generasi berikutnya, perlindungan malware tingkat lanjut. Kemudian terdapat Network Access Control atau NAC. NAC ini termasuk ke autentifikasi, terus otorisasi dan layanan akuntansi. Jadi pada perusahaan besar, perangkat ini itu biasanya dihubungkan secara langsung ke dalam alat yang mengelola kebijakan akses seperti router. Oke, kita bisa langsung ke bagian endpoint protection. Endpoint are hosts which commonly consist of laptops, desktop, server, and IP phones, as well as employee device. Endpoint are usually susceptible to malware related text that originator. Jadi endpoint itu di sini kan dijelaskan mengenai endpoint. Jadi endpoint itu adalah host yang umumnya terdiri dari laptop, kemudian desktop, server, dan telepon, serta perangkat milik karyawan. Endpoint itu sangat rentan terhadap serangan terkait malware yang berasal dari email atau penelusuran web. Endpoint have typically used traditional host-based security feature. Jadi endpoint itu biasanya menggunakan fitur keamanan berbasis host tradisional seperti antivirus atau anti malware. Kemudian ada firewall host, kemudian sistem pencegahan intrusi berbasis host. Lanjut, endpoint today are best protected by combination of NAC, AMP software, and email security. Jadi di sini tuh dijelaskan bahwa endpoint ini paling baik dilindungi sama kombinasi antara NAC dan AMP software ini. Oke, lanjut kita akan membahas mengenai Cisco Email Security Appliance. Jadi alat keamanan email pada Cisco. The Cisco SA device is
designed to monitor Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. The Cisco ESA is constantly updated by real-time feeds from the Cisco. Jadi perangkat Cisco itu dirancang untuk memantau Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP ini. Nah, Cisco ESA itu terus diperbaharui dengan umpan waktu nyata dari Cisco Talos yang mendeteksi dan menghubungkan ancaman dan solusi dengan menggunakan sistem pemantauan basis data di seluruh dunia. Data intelijen ancaman ini ditarik oleh Cisco ESA setiap 3 hingga 5 menit. Nah, ini adalah beberapa fungsi dari Cisco ESA. Oke, yang pertama itu dia memblokir ancaman yang diketahui. Kemudian remediasi terhadap malware siluman yang menghindari deteksi awal. Lalu dia akan membuang email dengan tautan buruk. Kemudian dia akan memblokir akses ke situs yang baru terinfeksi. Dan yang terakhir, mengenkripsi konten di email keluar untuk mencegah kehilangan data. Lanjut, di sini Cisco Web Security. Jadi alat keamanan sebuah web pada Cisco. The Cisco Web Security Alliance atau WSA is a mitigation technology for web-based threats. It helps organizations address the challenge of securing and controlling web traffic. Jadi Cisco Web Security Alliance ini atau WSA adalah sebuah teknologi mitigasi berbasis website jadi WSA ini dia itu membantu organisasi mengatasi tantangan, mengamankan dan mengendalikan lalu lintas pada sebuah website. The Cisco WSA combines advanced malware protection, application visibility, and control acceptable use policy control and reporting. Jadi Cisco WSA ini menggabungkan perlindungan malware tingkat lanjut, visibilitas, dan kontrol aplikasi, kontrol kebijakan penggunaan yang dapat diterima, dan pelaporan. Cisco WSA provide complete control over how user access the internet. Jadi Cisco WSA ini juga memberikan kendali penuh atas pengguna untuk mengakses sebuah internet. The WSA can like a listing of URL filtering, malware scanning, URL categorization, web application filtering, and encryption and description of web traffic. Jadi WSA itu dapat melakukan daftar hitam atau blacklist sebuah URL atau pemfilteran URL, pemindaian malware, URL kategoris, mengkategorisasikan sebuah URL, kemudian pemfilteran sebuah aplikasi website, dan enkripsi dan deskripsi lalu lintas sebuah website. Oke, lanjut kita pada bagian yang kedua, yaitu access control. Authentication with a local password.
autentikasi dengan kata sandi lokal. Many types of authentication can be performed on network device, and each method offers a varying level of security. Jadi banyak jenis autentifikasi yang dapat dilakukan pada sebuah perangkat jaringan, dan setiap metode menawarkan berbagai tingkat keamanan. The simplest method of remote access authentication is to configure a login and password combination on console. Jadi metode autentifikasi ini atau autentikasi akses jarak jauh yang paling sederhana itu adalah mengkonfigurasi kombinasi login dengan kata sandi pada konsol. SSH is a more secure form of remote access. Jadi SSH itu adalah bentuk akses jarak jauh yang lebih aman karena hal ini itu membutuhkan username dan password, dan nama pengguna atau username, kata sandi dapat diautentifikasi secara lokal. The local database method has some limitation. Metode database lokal memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan yang pertama yaitu user account must be configured locally on each device, which is not scalable. Jadi akun pengguna itu harus dikonfigurasi secara lokal di setiap perangkat yang tidak terukur. The method provides no fallback authentication method. Jadi metode ini itu tidak menyediakan metode autentifikasi fallback atau balik. Kita lanjut. Access control components. Jadi A ini kepanjangan dari authentication, authorization, dan counting. Nah, di sini itu menyediakan kerangka kerja utama untuk menyiapkan kontrol akses pada sebuah perangkat jaringan. Is a way to control. Jadi ini adalah cara untuk mengontrol siapa saja yang diizinkan untuk mengakses sebuah jaringan atau authenticate. Kemudian apa saja yang dapat mereka lakukan saat berada di sebuah jaringan atau authorize, dan untuk mengaudit apa yang mereka lakukan saat mengakses jaringan atau accounting. Oke, lanjut kita masuk pada bagian authentication atau autentikasi. Local and safer base are two common methods of implementing authentication. Jadi, lokal dan server adalah dua metode umum yang digunakan untuk mengimplementasi metode AA ini. Kemudian local authentication method store username and password locally and in a network device. Jadi metode menyimpan sebuah username dan password itu secara lokal di perangkat jaringan, misalnya pada sebuah router Cisco. User authenticate again the local database. Pengguna
mengotentikasi terhadap sebuah database atau mengamankan sebuah database. Local AE is ideal for small network. Jadi AE lokal ini sangat ideal untuk sebuah jaringan kecil. Server based authentication atau autentikasi AA berbasis server. With the server based method, the router access central server. Dengan metode berbasis server, router mengakses server AA pusat ini. Kemudian server AA ini berisi nama pengguna atau username dan password semua user atau semua pengguna. Oke, langsung saja kita masuk pada bagian authorization atau otorisasi. Authorization is automatic and does not require user to perform additional step after authentication. Jadi otorisasi AA ini dia itu bersifat otomatis atau automatic dan tidak mengharuskan pengguna melakukan langkah tambahan setelah autentifikasi. Authorization over what user can and cannot do on the network after they are authenticated. Jadi otorisasi ini mengatur apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan oleh sebuah user atau pengguna di sebuah jaringan setelah mereka diautentikasi atau diamankan. Authorization use a set of attributes that describe the user access to the network. Jadi, otorisasi ini menggunakan sekumpulan atribut yang menggambarkan akses pengguna ke sebuah jaringan. Atribut ini tuh biasanya digunakan oleh server untuk menentukan hak dan batasan bagi user. Kita langsung di bagian accounting. Accounting collects and report use data. This data can be used for such purpose as auditing or billing. Jadi accounting itu mengumpulkan dan melaporkan data penggunaan. Data ini digunakan untuk tujuan seperti audit atau penagihan. Data yang dikumpulkan mungkin mencakup waktu koneksi waktu memulai sebuah koneksi hingga koneksi itu terhenti, perintah yang dijalankan, jumlah paket, dan jumlah byte. The primary use of accounting is to combine it with authentication. Jadi pengguna utama sebuah accounting ini dia akan menggabungkan dengan authentication atau ini, dimana server akan menyimpan log mendetail atau history tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengguna yang diautentikasi pada sebuah perangkat seperti yang ditunjukkan pada langsung kita lanjut pada yang kedua. The log contains numerous data field. Jadi log atau history itu biasanya berisi
banyak bidang data termasuk username, kemudian tanggal dan waktu, serta perintah aktual yang dimasukkan oleh user. The IAA standard is Port-Based Access Control and Authentication Protocol. Jadi standar IAA 802.1x ini adalah sebuah standar yang digunakan untuk kontrol akses berbasis port dan protokol authentication ini. Nah, dengan standar ini, perangkat jaringan itu memiliki peran khusus seperti klien. Klien itu adalah sebuah device atau perangkat yang menjalankan perangkat lunak klien yang sesuai dengan standar yang tersedia untuk perangkat berkabel ataupun nirkabel. Kemudian switch ini dia itu bertindak sebagai perantara antara klien dengan server. Lanjut, authentication server. Server ini dia itu bertugas untuk memvalidasi identitas klien dan memberi tahu switch yang dimana nanti akan diizinkan atau tidak sih klien ini untuk mengakses sebuah jaringan. Oke, kita lanjut di bagian layer 2 security threats atau ancaman keamanan pada lapisan yang kedua. Layer 2 vulnerabilities. Recall that the OC reference model is divided into 7 layer. Nah, di sini terdapat sangkutannya dengan OC layer, yang dimana OC layer itu memiliki 7 lapisan. Nah, ini dia. Lapisan yang pertama itu ada physical, yang kedua ada data link, yang ketiga ada network, yang keempat ada transport, yang kelima ada session, keenam ada presentation, lalu yang layer terakhir itu adalah application. Oke. Jadi seorang administrator jaringan itu akan secara rutin menerapkan keamanan untuk melindungi elemen pada lapisan yang ketiga hingga lapisan yang ketujuh, di mana lapisan yang ketiga ini adalah network dan lapisan yang ketujuh adalah layer application. Nah, mereka itu menggunakan perangkat VPN, firewall, dan PS untuk melindungi layer-layer ini. Oke, langsung kita lanjut. Switch tag categories. Nah, di sini kita akan mengkategorikan serangan-serangan pada switch. Security is only as strong as the weakest link in system. And layer 2 is considered to be that weak link. Jadi keamanan hanya sekuat tautan terlemah dalam sebuah sistem, dan lapisan 2 dianggap sebagai tautan lemah itu. Hal ini terjadi karena
karena LAN secara tradisional berada di bawah kontrol administratif dari satu organisasi. Nah, hari ini itu terdapat serangan dengan nama BYOD ini, sehingganya LAN menjadi lebih lemah atau rentan terhadap sebuah serangan. Nah, kategori yang pertama ini MAC table attacks atau serangan pada tabel MAC. Contohnya termasuk serangan flooding MAC address. Jadi kebanyakan alamat MAC yang masuk. Lalu yang kedua VLAN attacks, serangan VLAN. Contohnya itu VLAN hopping and VLAN double tagging attacks. Serangan ini itu termasuk serangan antar perangkat pada VLAN umum. DHCP VLAN attacks atau serangan DHCP. Serangan ini itu termasuk starvation DHCP dan serangan spoofing DHCP. RP attacks. Kemudian ada address spoofing attacks, lalu STP attacks. Langsung saja kita pada bagian switch attack mitigation technique. This layer 2 solution will not be effective if management protocol are not secure. Jadi solusi pada lapisan kedua ini tidak akan efektif apabila protokol manajemen itu tidak diamankan. Sehingga strategi yang disarankan itu yang pertama, always use secure variant of management protocol such as SSH, Secure Copy Protocol atau SCP, Secure FTP atau SFTP, and Secure Socket Layer Transport Layer Security SSL atau TLS. Jadi selalu gunakan varian aman dari sebuah protokol manajemen seperti SSH, kemudian Secure Socket Layer ini, atau SSL atau Transport Layer Security. Consider using out of band management network to manage device. Jadi kita harus mempertimbangkan untuk menggunakan jaringan manajemen out of band untuk mengelola sebuah perangkat. Gunakan VLAN manajemen khusus di mana hanya ada lalu lintas manajemen. Kemudian gunakan ACL untuk memfilter sebuah akses yang tidak diinginkan. Oke, lanjut di bagian MAC address table attack atau serangan pada alamat MAC. Switch operation review. Recall that to make forwarding the decision. Layer 2 LAN switch builds a table based on the source MAC address in receive frame. This is called MAC address table. MAC address table are stored in memory and are used to more efficiently switch frame. Jadi kita harus mengingat bahwa untuk membuat sebuah keputusan penerusan switch pada layer 2 itu membuat tabel berdasarkan alamat MAC.
atau MAC address yang sumber di dalam sebuah frame yang diterima. Biasanya ini itu disebut dengan tabel MAC address atau tabel alamat MAC, di mana tabel alamat MAC ini disimpan dalam memori dan digunakan untuk menggantikan frame secara efisien atau lebih efisien. MAC address table folding. All MAC table have a fixed size, and consequently a switch can run out of resource in which to store MAC address. Jadi semua table MAC address memiliki ukuran tetap, dan akibatnya sebuah switch itu kehabisan sumber daya untuk menyimpan sebuah alamat MAC. Jadi kebanyakan MAC address flooding attacks take advantage of this limitation by bombarding the switch with fake source MAC address until the switch MAC address table is full. Jadi serangan flooding attacks ini dia itu memanfaatkan batasan dengan membordir switch dengan alamat MAC address sumber palsu, sehingganya tabel MAC address pada switch itu penuh. Oke, langsung masuk pada bagian MAC address table attack mitigation atau mitigasi serangan tabel alamat MAC address atau what makes the such as Markov so dangerous. First is that jadi apa saja sih yang membuat alat seperti Markov sangat berbahaya? Jadi Markov ini sangat berbahaya karena penyerangan dapat membuat serangan overflow table MAC dengan sangat cepat. Misal switch itu dapat menyimpan 132.000 alamat MAC address pada sebuah tabel MAC address. Nah, alat Markov ini dia itu dapat memenuhi alamat MAC pada sebuah switch. Nah, biasanya itu terdapat 8.000 alamat-alamat palsu per detik. Another reason why attacks tool are dangerous is because they not only affect the local switch. Jadi alasan lain mengapa serangan ini itu berbahaya itu adalah karena tidak hanya memengaruhi sebuah switch lokal saja, tetapi juga dapat mempengaruhi switch lapisan kedua lainnya yang terhubung. Ketika tabel alamat MAC dari sebuah switch penuh, itu mulai memenuhi semua port termasuk yang terhubung ke switch pada layer 2. To mitigate MAC address table overflow attacks, network administrator must implement port security. Jadi untuk mengurangi serangan overflow pada table MAC address ini, administrator itu harus menerapkan keamanan pada port masing-masing port. Oke, kita masuk pada bagian selanjutnya, yaitu adalah LAN attacks. VLAN hooping attacks. VLAN hooping attacks enable traffic from
one villain to be seen by another villain without the aid of a router. In basic villain grouping attacks, the threat actor configure a host to act like a switch to take advantage of automatic tracking port. Oke, jadi serangan hooping ini pada villain memungkinkan lalu lintas pada sebuah villain itu untuk dilihat oleh villain lain tanpa bantuan sebuah router. Dalam serangan ini villain dasar itu memiliki ancaman mengkonfigurasi host untuk bertindak seperti switch untuk memanfaatkan fitur port tracking otomatis yang diaktifkan secara default di sebagian besar port suite. Oke, langsung bagian villain double take attacks. The threat actor is specific situation called hidden detectabilities. Jadi pelaku double take attacks ini itu adalah sebuah situasi tertentu yang dapat menyematkan tag 802.1 key yang dimana tag ini adalah tag tersembunyi di dalam sebuah frame yang sudah memiliki tag. Nah, tag ini itu dia memungkinkan frame untuk pergi ke villain yang tidak ditentukan oleh tag 802.1 key yang asli. Langsung saja kita masuk pada bagian villain double take attack count atau lanjutannya. Villain double take attack is unidirectional and work only when the attacker is connected to a port residing in the same villain. Jadi serangan TG attacks ini dia tuh bersifat searah dan hanya berfungsi ketika penyerang terhubung ke port yang berada di villain yang sama dengan villain asli dari sebuah port tracking. Langsung lanjut pada bagian DHCP message atau pesan pada sebuah DHCP. DHCP server dynamically provide IP configuration information including IP address, subnet mask, default gateway, DNS server, and more to client. Jadi server DHCP ini secara dinamis memberikan informasi konfigurasi IP termasuk alamat IP, kemudian subnet mask, default gateway, dan lainnya kepada klien. Nah, di sini terdapat serangan sebuah DHCP. Two type of DHCP attacks are DHCP starvation and DHCP spoofing. Jadi ada dua jenis serangan yang biasanya menyerang DHCP, yaitu yang pertama ada DHCP starvation dan DHCP spoofing. Jadi kedua serangan ini itu bisa diminimalisir dengan menerapkan pengintaian DHCP. Nah, bisa di DHCP starvation attacks. The goal. Nah, di sini terdapat tujuan dari serangan DHCP starvation attacks, di mana serangan ini itu tujuannya adalah untuk membuat DOS untuk menghubungkan klien.
Nah, serangan ini itu membutuhkan sebuah alat seperti Gobbler, di mana Gobbler ini memiliki kemampuan untuk melihat seluruh cakupan alamat IP yang dapat disewa dan mencoba untuk menyewa semuanya atau menggunakan semuanya. Lalu DHCP spoofing attacks atau serangan DHCP spoofing. This occurs when a rogue DHCP server is connected to the network and provides IP configuration. Jadi serangan ini itu bisa terjadi ketika server DHCP palsu terhubung ke jaringan dan memberikan parameter konfigurasi IP palsu kepada klien yang sah. Oke, langsung kita bagian ARP attacks atau serangan ARP. As broadcast ARP request to determine the MAC address of a host with a destination IP address. Jadi host itu akan menyiarkan permintaan ARP untuk menentukan alamat MAC address dari sebuah host dengan alamat IP tujuan. Semua host di subnet menerima dan memproses permintaan IP Oke, langsung saja kita di bagian address spoofing attacks atau serangan spoofing pada alamat. IP address spoofing is when a threat actor hijacks a valid IP address of another device. Jadi pemalsuan IP address itu terjadi ketika saat pelaku dari serangan ini membajak alamat IP yang valid dari perangkat lain di subnet atau menggunakan alamat IP secara acak. Spoofing alamat IP ini sulit untuk dikurangi, terutama bila digunakan di dalam subnet tempat IP berada. Langsung lanjut pada bagian STP attack. Jadi penyerangan jaringan dapat memanipulasi spanning tree protocol atau STP untuk melakukan serangan dengan melakukan spoofing atau pemalsuan root bridge dan mengubah topologi jaringan. Penyerang kemudian dapat menangkap semua lintas untuk sebuah domain yang dialihkan secara langsung. CDP reconnaissance. The Cisco Discovery Protocol atau CDP is a proprietary layer 2 link discovery protocol. It is enabled on all Cisco devices by default. Network administrator also use CDP to help configure and troubleshoot network device. Jadi CDP ini bisa membantu seorang administrator jaringan untuk membantu mengkonfigurasi dan mencari troubleshoot atau kesalahan pada sebuah jaringan atau masalah pada sebuah jaringan. CDP information is sent out CDP enabled ports in periodic. Jadi informasi CDP ini dikirimkan melalui port yang mengaktifkan CDP dalam siaran berkala, tidak terenkripsi dan tidak diautentikasi. CDP information include the IP address of the device, iOS, software version, platform,
capabilities and the native VLAN. Jadi informasi CDP ini mencakup alamat IP pada sebuah perangkat, versi perangkat lunak, kemudian platform, lalu capabilities, dan native VLAN. CDP requires to mitigate the exploitation of CDP, limit the use of CDP on device port. Jadi untuk membatasi atau mengurangi eksploitasi dari sebuah CDP ini, kita bisa membatasi pengguna dari CDP pada sebuah perangkat atau sebuah port. Oke, langsung saja kita pada modul practice and quiz. Nah, oke. Di sini sudah masuk pada bagian modul practice and quiz. Jadi tandanya materi yang disampaikan pada modul ini sudah selesai. Baik, itu sajalah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.